Ya, halo pemirsa, pebalap tim Jaguar Racing Mitch Evans keluar sebagai juara Formula E Jakarta 2022. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya, pemirsa, sejumlah pebalap telah melakukan shakedown atau uji coba mobil di sirkuit sekaligus memastikan ajang balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2022. Sejumlah pebalap Formula E berkesempatan melakukan uji coba mobil balap mereka di track Jakarta International E-Prix Circuit atau shakedown pada Jumat sore. Tidak semua tim melakukan shakedown karena waktu yang diberikan hanya 15 menit dari pukul 15.30 hingga 15.45. Sejumlah tim yang mengikuti shakedown diantaranya tim Mercedes, Jaguar, dan Nissan. Sejumlah perwakilan tim balap mengaku bersemangat untuk beradu kecepatan dengan mobil yang telah disiapkan. Hari ini menjadi hari yang sangat padat bagi para pebalap, dimulai dengan pemeriksaan medis oleh FIA pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan para pembalap lalu melakukan latihan bebas, dilanjutkan dengan kualifikasi di siang hari, dan baru saja race dari balap Formula E ini selesai dilakukan. Baik pemirsa, 22 pebalap Formula E menjajal track sirkuit dari lintasan Jakarta dan sekaligus menyapa penonton. Dan tes lintasan beberapa putaran dibutuhkan untuk mematangkan taktik dan strategi tim sebelum latihan bebas dan berlomba di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Ya, 22 pebalap Formula E menjajal Jakarta International E-Prix Circuit Ancol Jakarta Utara pada Jumat sore. Test drive merupakan rangkaian persiapan pebalap dan kru untuk beradaptasi dengan karakteristik dan kondisi sirkuit, termasuk pengecekan dan setting mobil dengan melibatkan kru paddock. Mengaspal beberapa putaran dibutuhkan untuk mematangkan taktik dan strategi tim. Jakarta International E-Prix Circuit memiliki panjang 2,4 km, lebar 12 meter dan memiliki trek lurus 500 meter serta 18 tikungan. Setiap tikungan memiliki lebar berbeda dari 12 hingga 18 meter. Ya, dan bagaimana hasil Formula E Jakarta E-Prix yang baru saja diumumkan? Kita bergabung dengan Bayu Pradana di lapangan. Bayu, silakan. Juno, salam olahraga. Untuk pertama kalinya Formula E digelar di Indonesia dan akhirnya Mitch Evans ini berhasil mencetak prestasi sebagai juara pertama untuk pertama kalinya Formula E digelar di Indonesia. Saat ini kemeriahan sudah sangat terjadi di depan podium. Para fans, para masyarakat yang juga menjadi penonton pada hari ini tidak sabar melihat kehadiran Mitch Evans, sang juara kita pertama di Jakarta, Indonesia. Dan saat ini di belakang saya adalah podium di mana nanti Mitch Evans akan berdiri di posisi paling tertinggi di sana, dan untuk menyambut kedatangan Mitch sang juara juga sudah hadir yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, lalu juga ada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan, juga dilengkapi dengan hadirnya Ketua DPR dan juga Ketua MPR Puan Maharani dan juga Bambang Susatyo yang nantinya juga akan turut merayakan kemenangan Mitch Evans di kejuaraan pertama Formula E di Indonesia. Dan memang tadi sangat sengit sekali pertandingan berlangsung, di mana memang saat babak kualifikasi Jan-Erik Vergne ini berhasil mendapatkan posisi terbaik, di mana tadi juga sempat menyusul dengan Mitch Evans, namun Mitch Evans ini sempat membuktikan akhirnya kepada Jan-Erik Vergne bahwa dirinya bisa menjadi yang pertama untuk memenangkan Formula E di Indonesia. Sementara itu juga kemarin kami sempat berbincang dengan Mitch, di mana yang menjadi tantangan untuk Mitch ini bukan hanya track dari Jakarta International E-Prix Circuit saja, tapi juga cuaca di Jakarta yang memang cukup terik, dan Mitch yang berasal dari New Zealand ini juga mengaku cukup kesulitan
di mana dirinya juga selain menjaga kendaraannya, untuk performa terbaiknya, dirinya juga harus menjaga fisiknya. Sementara itu juga Mitch juga sudah merasakan track dari Jakarta International E-Prix Circuit ini bukan hanya dari beberapa latihan dilakukan, terutama pada hari ini ada 2 sesi free practice, tapi juga Mitch juga sebelumnya ini sempat melakukan virtual reality practice melalui simulator untuk mencoba Jakarta International E-Prix Circuit. Dan memang yang menjadi tantangan adalah ada 18 tikungan yang ada di sirkuit Jakarta untuk Formula E. Dan memang tikungan ini juga menjadi hal yang penting bagi Formula E dikarenakan juga ini menjadi tempat untuk meregenerasi listrik dan juga para pembalap untuk saling mengovertake atau salip menjalip dengan pembalap lain. Kita masih menunggu kehadiran Mitch, seperti apa kemenangannya. Demikian, Juno. Baik, Bayu Pradana melaporkan langsung dari Jakarta International E-Circuit Ancol. Kita ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Pemirsa, tidak hanya di sirkuit Bagasi dan sekitar wilayah Formula E lain, keramaian juga dipastikan akan terjadi di 3 lokasi lain, di mana memang di lokasi ini panggung hiburan akan digelar. Ya, Taman Impian Jaya Ancol menyiapkan 3 lokasi nobar atau nonton bareng Jakarta E-Prix 2022. Lokasinya berada di Pantai Festival, Dunia Fantasi, dan Taman Lumba-Lumba. Bagi pengunjung yang membeli tiket kategori Ancol Festival dapat nonton bareng di kawasan tersebut. Selain itu, sederet musisi kenamaan tanah air juga turut meramaikan panggung hiburan seperti Gigi, The Massive, Wali, dan Paddy Reborn. Ajang balap Formula E menggunakan mobil balap bertenaga listrik dengan spesifikasi mengagumkan, tidak hanya kencang, mobil juga ramah lingkungan. Kejuaraan dunia Formula E tak hanya soal adu cepat di lintasan. Formula E juga jadi medan perang teknologi masa depan yang ramah lingkungan. Saat ini kejuaraan dunia Formula E menggunakan mobil generasi terbaru yang disebut Gen 2. Semua tim peserta Formula E memiliki bodi mobil, sasis, baterai, dan suspensi depan yang sama. Berdasarkan FIA, mobil balap Formula E memiliki panjang 5.160 mm, lebar 1.770 mm, tinggi mobil 1.050 mm, serta ukuran ban dan velg 18 inci. Berat keseluruhan mobil 900 kg, untuk daya baterai 52 kW dengan... Ya, tim Jaguar Racing Mitch Evans keluar sebagai juara Formula E Jakarta 2022 dan posisi kedua diisi Jean-Eric Vergne dan ketiga oleh Eduardo Mortara. Dan saat ini kita bergabung kembali ke area sirkuit Formula E Ancol Jakarta Utara untuk melihat para pemenang naik ke podium. Seperti kita lihat, inilah perayaan dari Formula E Jakarta karena hasilnya baru kita dapat beberapa menit yang lalu. Dan seperti kita ketahui bahwa pemenang dari Formula E Jakarta ini adalah Mitch Evans. Dari tim Jaguar Racing, dan keluar sebagai juara kedua adalah Jean-Eric Vergne dan ketiga adalah Eduardo Mortara. Untuk informasi sendiri, Formula E digelar di Jakarta hari ini 4 Juni dengan diikuti oleh 11 tim dengan 22 pebalap. Saat ini kita lihat bersama adalah seremonial dari ketiga pemenang dari Formula E Jakarta. Nampak hadir Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Inilah sang pemenang dari Formula E Jakarta 2022. Yaitu Mitch Evans, berasal dari tim Jaguar Racing. Kita lihat raut kebahagiaan langsung disambut oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Mitch Evans sendiri berkewarganegaraan Inggris. Ya, kita nampak di layar Bapak Jokowi dan
Pak Anies memberikan selamat. Lagu nasional sang pembalap juara dari NL, the national Ya, kami koreksi. driver Mitch Evans New Zealand. berasal dari New Zealand dan saat Jaguar TCS Racing, the national anthem of ya, Mitch Evans sendiri berusia 27 tahun, berasal dari Auckland, New Zealand. Untuk tim sendiri tergabung di Jaguar TCS Racing. Kita tahu bahwa Formula E memang mengadopsi 1 hari balapan selesai, karena kalau kita bandingkan dengan ajang serupa yang biasanya menggelar latihan bebas, kualifikasi hingga race di hari-hari yang berbeda. Sementara untuk Formula E dilaksanakan di 1 hari yang sama. Mulai dari latihan bebas tadi pagi, yaitu di pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan latihan bebas kedua di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan kualifikasi for them in the championship. Sam Burton di pukul 10.40 dan race berlangsung di 15.00 waktu Indonesia Barat dan baru saja berakhir sekitar beberapa menit yang lalu dengan pembenang Mitch Evans dari tim Jaguar Racing. Kita saksikan bersama bagaimana euforia perayaan dari hasil Formula E Jakarta ini. Luar biasa ramai. Sekali lagi ini menunjukkan optimisme kita untuk menyelenggarakan banyak event internasional ke depannya. Nampak Bapak Anies Baswedan memberikan selamat kepada 3 pemenang dari Formula E Jakarta E-Prix. Kita tahu bahwa pada posisi, ya kita lihat ini ada posisi ketiga, ada Eduardo Mortara. Selanjutnya diberikan trofi untuk Jean-Éric Vergne. Untuk posisi kedua, instrumental in putting this race on. And to present the trophy to the race winner, Mitch Evans, the President of the Republic of dan untuk penyerahan trofi juara pertama Formula E Jakarta langsung diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. His Excellency Mr. Joko Widodo. Tampak Mitch Evans menerima trofi langsung dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, disambut riuh ribuan penonton Formula E Jakarta 2022. Time for the podium. Luar biasa. Rangkaian hari ini memang dimulai sejak tadi pagi pemirsa, sekitar pukul 7 dengan adanya latihan bebas, lalu kualifikasi di pukul 10. Dan kita tahu bahwa Formula E ini adalah rangkaian ke-9 dari seri 16. Dan Formula E Jakarta sendiri merupakan rangkaian pembuka dari seri kedua di musim 2022 ini. Selamat untuk Jakarta, selamat untuk Indonesia atas satu lagi prestasi kita dalam menggelar balapan bertaraf internasional. Kita tahu tidak mudah untuk menyelenggarakan ini di tengah pandemi, namun lagi-lagi Indonesia
memberikan benchmark untuk dunia dalam menyelenggarakan event olahraga internasional. Well done, Mitch Evans, Jaguar Racing yang hari ini memuncaki klasemen di Formula E Jakarta 2022. Kita lihat selebrasi masih berlanjut, diikuti oleh banyak sekali official. Pemandangan yang luar biasa, ribuan orang memadati Formula E, sirkuit Formula E Jakarta 2022. Tanpa terasa ini rangkaian ini berakhir juga hari ini. Formula E Jakarta adalah seri ke-9 dari 16 seri. Dan gelaran ini merupakan juga gelaran pembuka di musim 2022. Ada 22 pembalap berasal dari 11 tim yang berlaga di sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit. Sekali lagi kita lihat bersama di layar balap dari Jaguar Racing Mitch Evans yang menjadi pemenang dari Formula E 2022. Mitch berusia 27 tahun dan berkebangsaan New Zealand. 4 weeks time in Marrakesh, the 2nd of July. So basically a month break now before the next E-Prix. We thought this was warm. Marrakesh in the middle of July is going to be absolutely cooking. Evans now will make his way off the stage, and he will be doing a load of interviews. Hopefully we'll be speaking to him in a little bit as well, as the crowd now start to disperse after that Jakarta E-Prix. Ya, kita lihat bersama inilah view dari atas bagaimana sirkuit Jakarta International E-Prix ini memang dibangun dalam waktu yang cukup singkat dengan bentuk menyerupai kuda lumping. Sirkuit ini sendiri memiliki panjang 2,4 km dan lebar 12 meter dengan 18 tikungan. Kita lihat bersama bagaimana euforia dan antusiasme dari para penonton Formula E Jakarta. Walaupun pastinya panas di bawah terik matahari, namun semangat. Kita lihat bagaimana tadi nampak cukup seru. Ya, inilah detik-detik tadi kemenangan, bagaimana tim Jaguar menyambut race hari ini. Mitch Evans sendiri ada di Jaguar Racing. Dengan ini Mitch Evans mengalahkan 21 pembalap lainnya dari 11 tim berbeda. Formula E sendiri seperti yang saya sebutkan di awal mengadopsi gaya yang agak berbeda. Selain memang ini adalah mobil balap listrik, kita tahu ada balap ini merupakan balapan yang sehari selesai seperti itu. Dan selanjutnya kita akan mendengar tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo. Nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari. Dan ini juga bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik, mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri litium baterai, kemudian mobil listriknya. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini akan
juga mendukung ke arah sana. Semua akan menuju ke ramah lingkungan. Kalau nanti ada wacana 2 seri Pak, didukung ya Pak, ada wacana 2 seri tahun depan, kira-kira mendukung nggak Pak? Karena kan di Arab juga 2 seri Pak, di Riyadh 2 kali. Kalau untuk di Indonesia 2 kali, bagaimana? Semua yang baik untuk negara ini kita dukung. Saya kira mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan, kemudian juga semua yang berkaitan dengan barang-barang masuk, biaya cukai di Kementerian Keuangan, kemudian Menparekraf juga, saya kira izin-izin semuanya dikeluarkan. Ya. Itu bentuk dukungan. Ya lebih baik kalau sebuah sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus akan lebih baik. Amin. Kalau setiap tahun 10 kali, 15 kali akan lebih baik. Dah ya? Hah? Hah? Ini balapan. Balapan sampai reshuffle. Urusan balapan aja lah. Hah? Itu apa? Balapan baru selesai. Udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali. Baik, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.